Halo, Assalamualaikum sahabat Selayang Pandang, salam sejahtera bagi yang beragama lain. Bagaimana keadaannya? Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun. Hari ini kembali di sharing, kita akan membahas tentang ghosting. Masih rame, masih banyak diperbincangkan. Kali ini kita akan sharingkan bagaimana cara kita bisa sembuh atau mendamaikan diri atau move on kalau kita mengalami ghosting. Menarik sekali ya sahabat Selayang Pandang. Tapi jangan lupa dukung Selayang Pandang channel dengan cara subscribe, karena subscribe itu gampang dukung kita supaya tetap semangat untuk terus membuat video-video yang bermanfaat. Oke, langsung aja kita ikuti videonya sampai habis. Kali ini kita kembali sharingkan tentang ghosting. Kalau minggu lalu saya sudah membahas bagaimana cara memutuskan supaya kita bisa tidak terlalu menyakiti mantan kita. Bagaimanapun juga dia pernah mengisi hari-hari kita. Nah, ini bagaimana kalau kita sendiri mengalami ghosting. Seperti diketahui, arti dari ghosting itu adalah menghilangnya seseorang yang sudah mempunyai komitmen atau hubungan secara intens, entah itu sudah lama atau mungkin sudah beberapa saat intens terus berhubungan, tapi tiba-tiba dia menghilang tanpa alasan, kemudian tiba-tiba semua komunikasi kita diblokir dan lain sebagainya, jadi kita tidak bisa mengetahui kenapa dan apa. Ini sebenarnya sesuatu yang membuat kita selalu bertanya-tanya, sedih, dan juga mungkin marah karena kita tidak tahu kesalahan kita apa, tahu-tahu kita ditinggalkan begitu saja. Bisa juga ketika terjadi perkenalan, sudah beberapa kali hubungan intens, kemudian sudah saling jalan beberapa kali, sudah saling berkomunikasi beberapa kali. Nah, ini biasanya kita sebagai cewek ini baper ya, sudah banyak dia naksir kita, dia mungkin ada perhatian dengan kita, tetapi tiba-tiba tanpa ada penjelasan, tanpa ada kesalahan kita, tahu-tahu hilang, tahu-tahu menghilang. Nah, ini akan sangat-sangat membuat sakit hati. Oke, bagaimana sih kita cara mengatasi kalau kejadian ghosting itu terjadi pada kita? Karena percuma juga, biasanya pelaku ghosting itu memang sudah tidak ada rasa lagi, tidak ada perhatian lagi untuk kita. Jadi percuma saja kita terus memikirkan dan terus berharap sesuatu bisa berubah. Saya sudah mencatat beberapa hal yang perlu kita lakukan ketika ghosting itu terjadi pada kita. Yang pertama yaitu jangan berpikir membalas hal yang sama. Jangan berpikir untuk kita bisa cepat memilih orang atau kencan dengan orang lain hanya untuk membalaskan sakit hati. Aku balas hal yang sama. Jangan seperti itu. Fokus saja dulu pada luka hati Anda. Ini adalah bagaimana cara kita menyembuhkan hati dulu. Fokuskan pada itu dulu. Yang kedua, jangan menyalahkan diri sendiri. Ini bukan kesalahan Anda. Anda sudah berlaku baik, memberikan respon apabila ada yang mendekati, atau sudah berlaku baik sebagai seorang kekasih. Dia yang salah, dia yang meninggalkan tanpa ada penjelasan. Sesalah apapun Anda, pasti harus ada penjelasan. Apapun masalahnya, harus ada penjelasan untuk bisa mengakhiri hubungan. Jadi jangan pernah menyalahkan diri Anda. Yang ketiga, tidak perlu menebak, tidak perlu bertanya-tanya kenapa hal itu
terjadi atau kenapa dia tidak menghubungi. Apakah itu ada salah ini ataukah apa itu ada salah seperti ini. Jangan pernah menebak-nebak, jangan pernah bertanya-tanya. Itu hanya perasaan penasaran saja, tetapi akan menambah luka hati Anda. Jadi oke, ikhlaskan saja, jangan pernah menebak-nebak atau bertanya-tanya pada diri sendiri. Yang keempat, jangan pernah menghubungi dia lagi. Untuk pertama, awal-awal mungkin ketika kejadian ghosting dia ngilang itu, mungkin kita akan berusaha mencari tahu. Kita akan berusaha mencari tahu sahabatnya dan lain sebagainya. Kemudian kita berusaha nelpon, kita berusaha SMS, kita berusaha menghubungi media sosialnya. Kalau dia tidak ada iktikat baik untuk menghubungi kita dan dia tidak ada keinginan untuk menjelaskan apa permasalahannya, dan bahkan mungkin dia memblokir semua akses kita untuk bisa menghubungi dia, ya sudah, jangan pernah menghubungi dia. Itu akan lebih memperdalam, akan lebih membuat hati Anda terluka. Kemudian yang kelima, yaitu menyibukkan diri. Sudah, lupakan saja. Kita sudah berusaha ya tadi itu ya, kita berusaha untuk menghubungi dia tapi semua akses sudah diblokir, berarti dia memang benar-benar tidak mau gentle untuk menjelaskan apa masalahnya. Sudah, lupakan. Dia bukan untuk Anda. Berarti dia tidak baik untuk Anda. Sibukkan diri Anda supaya lupa. Memang sangat berat, memang sangat tidak semudah dikatakan, tetapi harus dilakukan untuk bisa sedikit demi sedikit bisa mengobati. Sibukkan, buka wawasan, buka pergaulan seluas-luasnya, sibukkan diri, kalau perlu bisa berekreasi, kalau perlu kita bisa membuat hobi-hobi yang baru atau kita menekuni hobi yang baru. Lakukan apa yang membuat Anda terhibur, lakukan yang membuat bisa menyembuhkan hati Anda. Yang keenam, lupakan, mulai menata diri, move on. Ini memang tidak mudah, ini memang sesuatu yang menyakitkan, tetapi jadikan ini pelajaran, jadikan ini suatu yang berharga untuk hubungan Anda di masa depan. Jadi Anda lebih wise, bisa lebih sabar, bisa lebih dewasa lagi dalam menghadapi hal-hal semacam ini. Move on, menata hidup baru bisa dengan cara seperti tadi ya, menyibukkan diri, yaitu kita bisa menggali potensi diri, kita bisa mengikuti kursus-kursus, kita bisa bergaul sebanyak-banyaknya, kita bisa mempelajari sesuatu yang lain yang mungkin menarik. Lakukan apa saja untuk menata hidup Anda supaya kedepannya lebih baik. Tunjukkan bahwa Anda tidak jatuh, bahwa Anda tidak roboh ketika ditinggalkan dia, bahwa dia tidak ada artinya untuk hidup Anda. Tunjukkan itu. Yang ketujuh, yang terakhir, percaya bahwa akan ada datang orang yang tepat untuk Anda, orang yang tulus mencintai Anda, orang yang memang untuk Anda. Jadi jangan pernah khawatir, terus berdoa. Insya Allah waktu akan menyembuhkan segalanya. Jadi memang perlu waktu ya sahabat selayang pandang, tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan kita melupakan, tetapi memang step by step kita harus mulai menyembuhkan diri. Karena kapan lagi, enak sekali dia melupakan, mungkin hilang kontak, ya mungkin dia mengejar sesuatu yang lain, atau mungkin dia bahagia dengan yang lain. Rugi sekali kalau kita terus-terusan terpuruk, rugi sekali kalau kita terus-terusan tidak move on dari kondisi ini. Jadi harus berjuang,
Ingat, hidup itu tetap harus berjuang, harus tetap semangat. Insya Allah tetap berdoa, tetap serahkan semuanya kepada yang di atas. Yakin bahwa suatu saat nanti akan ada orang yang tepat, orang yang bisa mencintai Anda, kemudian bisa menerima Anda, baik kekurangan dan juga kelebihan Anda. Insya Allah. Nah, itu tadi ya panjang lebar tentang bagaimana kita menghadapi atau supaya hati ini bisa move on ketika kita mengalami ghosting. Sangat tidak mudah, sangat nggak enak sekali. Saya sendiri pernah mengalami hal itu. Karena itu saya tahu, saya bisa bicara seperti ini. Ada rasa marah, ada rasa benci, macam-macam, dan itu tidak mudah, tetapi harus dilakukan step by step, karena rugi sekali kalau kita sampai terpuruk dalam keadaan ini. Putus cinta, kemudian kita menemukan orang baru, jatuh cinta dan lain sebagainya, itu adalah hal yang biasa. Waktu yang akan menyembuhkan segalanya, waktu yang akan bisa menetralisir semuanya. Percayalah, nanti kalau itu sudah berlalu seperti yang sudah saya katakan, hal itu akan menjadi sesuatu yang ringan. Kita bicarakan sesuatu yang lucu, bisa kita ceritakan sebagai pengalaman yang menarik. Jadi tetap semangat ya sahabat Selayang Pandang, jangan pernah putus asa, terus bergerak maju, karena hidup itu memang sejatinya penuh perjuangan dan memang banyak cobaan. Oke, demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat Selayang Pandang. Kita masih sharing tentang ghosting karena lagi rame, lagi viral. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk sahabat Selayang Pandang. Jangan lupa dukung Selayang Pandang Channel dengan cara subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, karena ketika Selayang Pandang Channel upload video baru, sahabat Selayang Pandang tidak akan ketinggalan notifikasinya. Bantu terus subscribe untuk kita semangat untuk bisa membuat video-video yang bermanfaat. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum sahabat Selayang Pandang. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Dadah.